Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4. Sudah siap untuk belajar? Sebelum mulai belajar, Bu Anggun mau tanya terlebih dahulu. Sudahkah kalian melaksanakan kebiasaan baik pada pagi hari ini? Insya Allah sudah ya, karena kalian anak-anak yang solih dan solihah. Ya, kebiasaan baiknya apa saja? Sholat, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, dan jangan lupa kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan membaca teks tulis melalui PowerPoint yang ditampilkan menggunakan aplikasi Google Meet, siswa dapat menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati kembali teks tulis melalui PowerPoint yang ditampilkan menggunakan aplikasi Google Meet, siswa dapat menceritakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditampilkan menggunakan aplikasi Google Meet, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditampilkan menggunakan aplikasi Google Meet, siswa dapat menuliskan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Yang kelima, dengan mencermati gambar melalui PowerPoint yang ditampilkan menggunakan aplikasi Google Meet, siswa dapat mengkritisi cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi cara memilih makanan, siswa dapat menceritakan pengalamannya memilih makanan untuk kesehatan tubuh dengan tepat. Dari tujuan tadi, materi pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, tentang masalah dan penyelesaian. Yang kedua, kewajiban dan hak bekerja sama dengan tetangga. Dan yang ketiga, cara memilih makanan yang baik untuk kesehatan. Bacalah teks berikut. Nah, di sini ada bacaan ya. Bacaannya berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nah, dari bacaan tadi ada suatu masalah dan ada penyelesaiannya. Tahu tidak masalahnya ada di mana? Nah, sebelum kalian mengetahuinya, alangkah lebih baik kalian mengetahui terlebih dahulu apa sih itu masalah dan apa sih itu penyelesaian. Iya, masalah itu adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan. Sedangkan penyelesaian adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, coba kalian lihat kembali, cermati kembali teks pada bacaan. Kemudian, temukan masalah dan penyelesaian dari teks bacaan tersebut. Bisa ya, pasti bisa. Nah, setelah itu, ceritakan masalah dan penyelesaian yang pernah kalian alami. Dari bacaan tadi, terlihat bahwa Edo sangat menginginkan lingkungannya tetap bersih. Begitu juga dengan kita ya, kita juga pasti sangat menginginkan lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan ketika kita bertetangga itu bersih. Nah, setiap orang juga berhak loh mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Dari situ kalian tahu nggak apa sih itu hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Contohnya apa? Sama seperti tadi ya, mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Contohnya apa? Contohnya membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Jelas ya anak-anak ya? Untuk menambah pengetahuan kalian tentang hak dan kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga, silahkan kalian simak video ini ya. Ayo kita membaca bersama. Kita mempunyai teman di sekolah dan di rumah. Teman di lingkungan rumah biasanya adalah anak tetangga. Tetangga merupakan orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Hidup bertetangga harus rukun, peduli, dan saling menghargai. Kita harus mau bekerja sama, misalnya dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak, tetangga merupakan orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, atau di depan rumah kalian. Kita harus hidup rukun, saling peduli, dan menghargai. Coba perhatikan gambar. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang pertama, hak dan kewajiban sebagai tetangga baru. Coba lihat gambar berikut. Kalisa baru pindah rumah. Kalisa belum memiliki teman di tempat tinggalnya yang baru. Pak Mulya, ayah Kalisa, mengajak ibu dan Kalisa berkenalan ke rumah Pak Arif, tetangga sebelah kiri rumahnya. Pak Arif menyambut keluarga Pak Mulya dengan ramah. Pak Mulya mengenalkan diri dan menjelaskan bahwa keluarganya baru pindah beberapa hari yang lalu. Kalisa merasa senang karena Sekar sangat ramah padanya. Sekar juga berjanji akan mengenalkan Kalisa dengan teman-teman di sekitar rumah. Nah, anak-anak, kewajiban kita sebagai warga baru adalah mengenalkan diri pada tetangga. Dapat kita simpulkan, hak dan kewajiban sebagai tetangga baru adalah ya, kewajiban kita mengenalkan diri pada tetangga. Dan hak yang kita dapat disambut dengan baik oleh tetangga dan diajak mengikuti kegiatan di lingkungan warga. Yang kedua, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga. Coba lihat gambar yang pertama. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang gotong royong mempersiapkan acara HUT RI. Semua warga ikut berpartisipasi dan saling bekerja sama. Sekarang, gambar nomor 2. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bersama-sama membersihkan lingkungan supaya lingkungan bersih dan indah.
Dapat kita simpulkan hak dan kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban kita yang pertama, mematuhi aturan di lingkungan masyarakat. Pasti dimanapun kita berada itu mempunyai aturan yang anak-anak, mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Ya, lalu yang kedua, ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, membantu tetangga yang kesulitan. Hak yang kita dapat. Yang pertama, diajak dalam mengikuti kegiatan di lingkungan. Misalnya seperti gambar yang tadi ya, warga sedang bersama-sama bergotong royong mempersiapkan acara HUT RI. Lalu tinggal di lingkungan yang bersih seperti gambar pertama ya. Mereka sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Yang ketiga, dibantu tetangga saat kesulitan. Bagaimana setelah melihat video tadi? Asik ya berkegiatan bersama tetangga? Pasti asik. Nah, sekarang coba kalian amati gambar kegiatan Edo bersama dengan tetangga di bawah ini. Nah, di situ Bu Anggun sudah menampilkan 2 gambar dengan berbeda kegiatan ya. Silahkan kalian tuliskan apa sih kegiatan yang dilakukan Edo dengan tetangganya? Dan apa hak yang akan didapatkan ketika melakukan kegiatan tersebut? Dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan? Bisa ya? Amati kembali kewajiban dan hak yang telah kalian buat berdasarkan pengalaman Edo. Nah, dari situ coba kalian tuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan kewajiban dan hak ketika kalian bekerja sama dengan tetangga. Nah, ayo coba kalian lihat. Itu ada Ibu Edo. Ibu Edo sedang apa ya? Iya, betul sekali. Ibu Edo sedang berbelanja di tukang sayur keliling. Bersama siapa? Bersama tetangganya. Ibu Edo dan tetangganya sedang memilih-milih sayuran atau makanan yang lain ya, yang tukang sayur itu bawa. Tentu Ibu Edo dan tetangganya akan memilih makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Lalu, bagaimana cara memilih makanan yang sehat? Kalian pernah amati? Iya, pasti sering ya. Iya, makanan bergizi dan sehat itu adalah makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai kebutuhan. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Banyak ya, ada nasi, roti, kemudian ada kentang. Lalu, makanan yang mengandung protein? Ada ikan, ada daging, kemudian ada susu. Dan makanan yang mengandung vitamin? Ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan makanan yang mengandung lemak itu ada alpukat, telur, kacang, kemudian ada keju, dan lain sebagainya. Kemudian makanan yang mengandung mineral itu ada kacang-kacangan, sayuran hijau, kemudian ada buah beri, yogurt, susu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang cara memilih makanan yang baik untuk kesehatan? Tentunya makanan itu makanan yang bergizi dan sehat ya, yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak. Ya, yang lainnya apa? Nah, upayakan kalian memilih makanan-makanan lokal ya, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kemudian, pastikan makanan atau sayuran yang kita pilih itu tidak busuk.
Kemudian, selanjutnya, sayuran dan buah-buahan itu juga harus segar. Dan yang terakhir, harus dibungkus dengan sangat baik. Sekarang kalian amati gambar buah dan sayur di bawah ini. Ada 5 ya di situ ya. Nah, coba menurut kalian sayuran mana yang tidak baik untuk dipilih? Lalu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Nah, ceritakan pengalaman kalian dengan menuliskan pada lembar kerja ya. Kemudian, kirimkan melalui Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya, kalian sudah belajar dengan baik. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Ingat, bereskan perlengkapan belajar kalian ya. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kalian. Dan yang terlahir, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Anggun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.